Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Ya, Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Pak Bagus baik-baik juga kan? Alhamdulillah Bu, saya juga baik-baik sama seperti Ibu. Pak Bagus, sekarang Bapak lagi sibuk apa tidak ya? Kalau sekarang lagi tidak sibuk ini Bu, kebetulan ini baru saja dari kelas dan sekarang masih istirahat Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Eh, Begini Pak Yengge, saya ingin di-coaching sebentar sama Bapak terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini. Oh, begitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan pencerahan ya Bu. Ya. Lalu dari pembicaraan yang kita lakukan sekarang, mungkin apa yang ingin Ibu dapatkan ya? Begini Pak, saya tuh ingin mendapatkan apa ya, ide atau mungkin aspirasi atau motivasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya, Pak. Saya tuh merasa gini, merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ya gitu-gitu aja. Tapi saya juga agak bingung, ingin berinovasi seperti apa, gitu Pak. Iya, jadi Ibu ingin mendapatkan ide segar untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Ibu, nggih. Iya Karena Pak, sekarang merasa bosan dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan. iya. Mungkin Ibu bisa mendiskusikan lebih jauh ide-ide segar yang bagaimana yang Ibu masukkan tadi. Gini loh Pak Bagus, saya kan sekarang menjadi wali kelas 6 ya, ya sudah hampir 2 tahunan ini. Terus kegiatan yang saya lakukan di kelas itu ya begitu-begitu saja dan saya itu bosan mengulanginya. Apalagi hmm, anak-anak, kayaknya anak-anak itu juga bosan Pak. Oh, begitu ya Bu Eni. Nggih. Masuk dari kegiatan gitu-gitu aja dan membosankan untuk mengulanginya itu mungkin seperti apa ya Bu? Biasanya tuh karena saya wali kelas dan sering di kelas, itu kegiatannya yang pastinya diawali dengan pembacaan doa, kemudian pembiasaan-pembiasaan seperti membaca juz amma, kemudian Asmaul Husna, menyanyikan lagu wajib, literasi. Terus yang seringnya itu anak-anak membaca buku, membaca teks, menjawab, dan kemudian saya menjelaskan, gitu. Dan Hmm, saya rasa kegiatan saya itu kok monoton gitu, Pak. oh begitu ya Bu. Oh iya, tadi yang Ibu bayangkan mereka itu bosan dan monoton itu dari mana ya Bu? Begini, anak-anak sekarang itu beda, Pak. Kalau dulu awal masuk di kelas 6 itu kan anak-anak antusias sekali mengerjakan ini itu, pembiasaan ini itu, mereka tuh sangat antusias. Tapi kalau sekarang itu agak pasif, terus diam. Kadang kalau disuruh sama gurunya itu kayak nggak mau gitu, kayak terpaksa seperti itu, Pak. Oh iya, jadi
Ibu merasakan perbedaan kepada anak-anak didik Ibu ya? Iya, Pak. Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mengajarkan kepada anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari? Jadi pada saat pembelajaran itu seringnya anak-anak itu tanya, "Bu, kapan istirahat?" Padahal waktunya loh masih kurang sekitar 5 menit, 10 menit. Kalau enggak seperti itu, "Bu, masih lama apa tidak? Bu, kapan pulang?" Nah, seperti itu. Terus kalau disuruh membaca membaca teks kemudian menjawab pertanyaannya, itu tuh mereka tuh kadang bilangnya gini, "Halah," gitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Mungkin Iya. dari kegiatan pembelajaran yang selama ini sudah Ibu lakukan, kegiatan apa ya, Bu, yang menurut Ibu sudah berhasil dan bisa membuat peserta didik Ibu itu sangat antusias? Kegiatan apa ya, Pak, ya? Sebentar, saya pikir dulu, saya ingat-ingat ya. Itu, Pak, pada waktu anak-anak itu membuka video pembelajaran di YouTube, itu mereka tidak bosan. Kemudian kebetulan pada waktu di sekolah itu kan ada Chromebook ya, itu misalkan membuat karya di Canva, itu mereka juga senang, itu. Hmm. Oh, begitu ya. Mungkin menurut Ibu kegiatan itu bisa nggak jika dipakai lagi dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang? Mmm, iya ya, Pak, ya. Kan itu bisa kan ya, saya menggunakannya lagi. Mungkin dengan, apa namanya, dengan tema yang berbeda, dengan tugas yang berbeda, itu mungkin mereka bisa lebih bersemangat dan antusias, Pak. Ya, ada lagi, Bu. Mungkin kegiatan lain yang menurut Ibu itu bisa dipakai untuk membuat mereka lebih bersemangat lagi? Itu game. Mereka suka sekali dengan permainan-permainan. Jadi dalam pembelajaran nanti dibuat seperti sebuah permainan, sebuah kuis gitu, Pak. Selain itu juga itu menggunakan kuis-kuis online. Itu dulu mereka tertarik sekali. Iya ya. Mungkin sejauh sejauh ini ya, Bu, dari percakapan kita barusan, apakah Ibu sudah mendapatkan pencerahan tentang yang kita bahas nih, Bu? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya sudah mendapatkan pencerahannya, yaitu itu uh, saya bisa menggunakan game atau permainan di dalam kelas yang pastinya permainan tersebut tidak jauh dari materi pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu menggunakan uh, media yang ada di sekolah seperti Chromebook itu untuk melihat video pembelajaran. Bisa juga anak-anak nanti juga berkreasi menggunakan Canva dengan disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Apalagi ya, Pak, ya? Ice breaking, gitu. Oh, nggih, oke. Baiklah, mungkin ini ada pertanyaan nih, Bu. Mungkin rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu
seperti apa nggih? Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama itu mencari ide-ide pembelajaran itu di YouTube. Mungkin macam-macam ice breaking-nya, terus juga bisa melihat video-video pembelajaran di YouTube yang mungkin nanti bisa saya laksanakan di kelas. Juga tentunya itu bertanya kepada rekan atau teman sejawat yang ada di sekolah yang sekiranya pernah menerapkan pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Gitu, Pak. Iya iya. Rencananya saya kira sudah bagus. Mungkin ada lagi yang akan Ibu rencanakan untuk pembelajaran di kelas Ibu? Tadi seperti yang saya katakan, membuat kuis secara online. Itu supaya anak-anak itu tidak bosan jika mengerjakan ulangan itu hanya dengan menggunakan kertas. Itu. Selain itu yang paling utama ini, Pak. Sepertinya saya itu butuh untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Saya kan wali kelas ya, otomatis kan pembelajaran saya selama ini kan di luar kelas terus, di dalam kelas terus. Jadi mungkin pembelajaran di luar kelas itu perlu saya lakukan. Gitu, nggih nggih. Terus di dalam menjalankan rencana yang Ibu katakan barusan, mungkin ada rekan dari Ibu yang bisa membantunya, mungkin begitu? Kalau rekan ada, itu ada siapa namanya, operator sekolah yang sekiranya membantu saya dalam menggunakan Chromebook untuk anak-anak itu. Selain itu juga ada teman saya yang juga aktif kegiatan kepramukaan. Mungkin saya bisa mendapatkan ide-ide bagaimana membuat kelas yang menyenangkan dari dia. Mungkin dengan menggunakan berbagai variasi ice breaking dan lain-lain seperti itu, Pak. Oh, iya iya iya. Oke, Bu. Dan kira-kira target selesainya itu kapan nggih, Bu? Untuk pelaksanaan kegiatannya tadi? Target selesainya. Hmm, Kira-kira kapan ya, Pak ya? Apakah 1 minggu itu cukup? 1 minggu apakah cukup ya, Bu? Ya gini aja, biar kita tahu kalau 1 minggu itu sudah ada progresnya, itu gimana gitu? Ya jadi saya jalankan rencananya itu selama 1 minggu untuk melihat progresnya, begitu Pak. Kemudian 1 minggu lagi kita meet, nanti saya akan ceritakan pengalaman dari kegiatan saya. Oh iya ya, baiklah kalau begitu. Jadi minggu depan mungkin Ibu bisa memanggil saya atau ketemu saya ngaten-ngaten Ibu nggih. Nggih. Ya, jadi 1 minggu lagi kita meet up lagi ya Pak, untuk berbagi cerita tentang progres dari rencana saya tersebut. Nggih Bu, nggih insyaallah saya selalu siap. Ya,
Oh, terima kasih banyak ya Pak Bagus atas waktunya, sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan dalam pembelajaran saya yang ada di kelas. Dan maaf mengganggu waktu Pak Bagus, mungkin Pak Bagus banyak sekali kegiatannya di sekolah. Iya, iya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih sudah bisa memberikan pencerahan kepada Ibu. Semoga apa yang bisa saya katakan tadi menjadi inspirasi dan semangat buat Ibu dalam pembelajaran di kelas Ibu. Iya, Semangat. oke. Terima kasih ya Pak Bagus. Ketemu lagi 1 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.